Salam, salam sadis, salam weekend. Udah cepet hari Sabtu lagi ya. Hari Sabtu tapi market ya boring ya, sideway-nya gitu-gitu aja. Eh, tapi yang ada sedikit agak ini walaupun gini kita yang ambil CHZ sama Algo udah pada cuan ya. Lumayan lah. Awal-awal kita serok minggu kemarin itu ya, ya lumayan lah. Ini naiknya lumayan. Ada yang tanya, kok bisa ya TP bertahap dong seperti biasa. Apa masih bisa ke atas? Ya kita nggak tahu. Ini market volume kecil juga. Apakah drop nanti di situ-situ ya kan ya kita nggak tahu. Ya bertahap aja TP-nya gitu. Ya kan? Uh, ya semoga masih disorong ke atas. Ini kan uh, udah mendekati pembukaan besok tanggal 20 ya. Jadi market cap ini saya buat video market cap hari ini di hari Sabtu di 831,3, volume kecil sekali 41,4 billion. BTC dominance 38,4 ya agak turun dikit ya. Tadi tengah malam masih sempet 38,6, 38,7 ini udah agak, makanya agak lumayan juga CHZ sama Algo bisa naik. Tapi yang lain masih tertekan ya, masih ini menguat ya. Kalau yang koin nggak apa, ada yang tanya kok gimana tanggal 19 ini event nggak jalan. Udah dibilang kan dari 2 hari ini saya bilang jangan harap itu semua pada wait and see, pause ya kondisi market gitu dengan berita-berita akhir ya. Paling yang naik ini Algo sama CHZ juga karena Piala Dunia ya kan, jadi mereka antusias sama FWC ya, koin FWC atau Qatar 2002. Koin itu yang naik karena koin itu saya baca tadi pagi, saya baru cek bentar. Soalnya saya lihat, loh kenapa naik terus ini barang masih kuat. Saya cek untuk apa gitu kan. Jadi rupanya yang untuk beli tiket, beli ini tuh bisa pakai itu FWC gitu. Menurut ininya keterangannya kan saya baca tadi. Jadi oh makanya. Terus katanya ada burn. Tapi kapan saya nggak tahu itu. Dalam 2 hari ini katanya, entah betul atau nggak, kurang tahu juga karena saya nggak dalami koin itu ya, cuma sekedar aja tadi lihat bentar. Jadi market hari ini sulit sih. Kalian ada yang tanya kau mau apa, copet-copet apa ya, sulit. Kondisi begitu mau copet agak-agak ribet gitu. Ini justru kalau kalian yang agak mau copet ya ambil short, lihat koin yang lemah, kalian short dikit dapat dikit ya ini dapat dikit TP gitu ya kan. Karena kalau kondisi begini market masih ini negatif gitu, agak-agak sulit kita ininya ya. Kalau mau istilahnya copet-copet dikit gitu, kecuali ini nanti misalnya dia ada drop dikit, koreksi misalnya ke 16.300, 16.400 misalnya gitu kan. Nah itu boleh Anda lihat kalau Chiliz drop atau Algorand, nah Anda ambil lagi dikit itu. Jadi momen sih gitu. Andai kata ya dia bisa ke ntar nanti 16.300, 16.400, Chiliz sama Algorand ada drop dikit. Nah di situ Anda mau ambil Algorand atau Chiliz ya mungkin lah ya dapat dikit andai kata gitu. Tapi kalau yang lain nggak ada harapan. Justru kalau kalian mau ini ya mending kalian justru kalau dia di 16.600 something, 16.700 gitu ya mungkin justru kalian ambil koin apa yang lagi bad news, lagi lemah, itu kalian short dikit gitu.
Nah, kondisi gitu sih ya. Tapi kalau saya sih ya santai aja weekend ini, nggak tertarik dengan marketnya. Volumenya kecil sih, resiko besar, eh, cuan tipis tapi resiko besar gitu ya. Jadi Sabtu ini santai lah, saya aja mau nonton kuda gitu ya, sambil ngopi-ngopi. Udah banyak tanya, mana ada punya cangkir kopi. Jadi Sabtu ini sedikit siapa pertanyaan kalian seputar 2 hari ini yang nanya soal exchange gitu kan. Ada yang, kok Binance diserang tuh sama ini, banyak ini. Yang nggak usah takut, Binance udah tunjukkan POR-nya ya, Proof of Reserve-nya kuat, BTC-nya data ya diserang itu udah biasa lah ya kan. Apalagi kemarin itu yang ngomong itu si Rubini itu bukan hanya serang Binance ya, dia buat itu berapa C katanya yang waspada gitu ya. Dia itu orang Keynesian, orang World Bank, orang IMF juga, dia bekas penasihat sana juga yang pro fiat gitu, yang benci kripto dari dulu, negatif banget dia ngomong kripto. Nah, apalagi mungkin si FBF juga mungkin dari orang dia Demokrat atau apa. Maka dia ini kan agak ketus dia serang si dia bilang bahaya si Sejet gini gitu. Ya kita nggak usah pro Sejet, kita nggak ngomong pro Sejet juga ya, si Chang Peng Zhao Sejet itu nggak, dia juga bisnis. Buat saya ada yang tanya, kok berarti dia powernya terlalu ini, ya itu juga lagi dibahas sama bule-bule itu ya. Banyak juga orang-orang kripto juga kurang setuju kalau power dia makin gede gitu. Ya lihatlah gimana pinter-pinternya si Sejet nanti ngaturnya gitu ya. Itu yang penting gitu. Jadi kalau kalian pakai Binance secara finansialnya dia itu transparan gitu ya. Jadi nggak usah takut. Lain hal yang namanya dia exchange dan dia bisnis, buat saya sih nggak ada yang jujur ya kan. Sejet juga banyak tepu-tepunya tapi masih fair gitu ya. Istilah dia tepu bisnis gitu ya. Masih ini lah di bisnis lah ya kan. Nggak orang di bisnis mana bisa jujur. Kalau jujur Anda nggak cocok di bisnis gitu ya. Tapi masih cengli. Istilahnya yang penting di bisnis tuh cengli nggak gitu. Istilahnya kalau orang dagang. Nah dia itu kan masih cengli gitu. Ya udah. Ya. Terus juga lebih ini terjamin kalau Anda pakai Binance. Nah untuk lokal kemarin kan saya udah bilang kalian coba ini cek peraturan di Bapeti di ini. Terus juga saya lihat, saya berita si Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan ada keluar peraturan baru, apa regulasi lah kayaknya lebih bagus sih ya, kita lihat lah ya. Terus juga saya lihat, saya dengar berita justru di exchange di Indo yang udah nunjukkan POR justru Indodax ya. Indodax justru saranin ke OJK Bapeti untuk ngecek kesehatan keuangan exchange. Itu bagus. Itu saran dari Indodax itu sangat bagus. Karena kenapa? Kalau dibentuk tim gitu untuk ngecek, itu juga salah satu proteksi ke kalian retail ya kan, para trader gitu yang ini pakai fasilitas mereka exchange itu ya kan. Jadi ada lebih proteksi gitu, lebih ini ya. Itu bagus sih. Lihatlah perkembangan ke depannya gimana. Saya cuma lihat news saja, berita katanya juga habis G20 G20 ini juga si Sri Mulyani Menteri Keuangan juga akan susun regulasinya juga ya. Bagus sih. Lihatlah ke depannya gimana. Itu penting sekali gitu ya, karena exchange itu kalau nakal ya makan banyak korban gitu. Harus yang fair lah, yang sehat juga exchange-nya gitu ya kan. Jadi nggak usah terlalu inilah banyak takut ini itu ya, selama mereka udah bisa tunjukkan POR-nya ya, proof of reserve-nya dengan nyata mereka tunjukkan ya kan, dikeluarin dari walletnya gitu ya kan. Udah inilah
Jadi ya next kalian lihat, kalian coba cek aja exchange yang kalian pakai di Indo udah tunjukkan POR-nya belum gitu, ya, udah diaudit belum gitu. Itu sih, ya kan. Jadi kalau berita yang lain-lain masih seputar-seputar SBF, gua agak rada nek loh sekarang lihat gini. Udah korban udah aja gitu. Ya kan? Udah mau, cuma efek-efeknya masih orang pada takut, makanya lagi pada market ini pada wait and see gitu. Oh, satu lagi saya jawab, ada yang banyak kok sebenarnya kripto ini masih ada masa depan nggak sih? Terus ada yang ini komen sindir BTC ke nol katanya atau apa kan. Ya terserah, masing-masing punya pandangan. Tapi sekali lagi saya kasih satu pandangan gini. Di Indo tuh saya lihat banyak sekali berita. Termasuk kemarin saya baca berita si Indra Kents udah divonis ya 10 tahun. Cuma yang udah ini nggak dapat kembali karena dianggap judi. Ya memang judi sih, cuma resiko lah. Cuma ya penjudi yang kena tipu gitu. Tapi kena tipu juga yang namanya kalau Anda ini bedanya dari dulu kan saya udah bilang. Memang saya kadang scalping atau swing itu saya buat fun aja, uang kecil. Tapi masih saya ingatkan lagi, saya itu invest gitu. Ya, terus ada yang bilang, wah dia kan ada duit dikit karena dia early invest, early enter ya, early player. Enggak juga, tergantung kitanya. Ini masih momen buat kalian gitu. Ya memang ya jangan lihat dari BTC atau ininya, Ethereum ya. Mungkin kalian yang sekarang masuk agak, tapi masih ada yang berpotensi gitu. Misalnya Dot, Cardano yang masih jelas-jelas, yang itu ada proyek jelas. Jadi saya kasih balik satu pandangan, coba kalian mungkin kalau yang kalian 20 tahunan gitu nggak tahu lah ya, kerja dulu waktu awal-awal internet juga banyak cynical sekali begitu ya, yang all mine itu saat itu pada itu orang anak-anak muda, wah sangat inilah internet ini itu kan nggak tidur, ini orang tuanya pada ngomel yang begitu-gitu lu pada ini ya kan, dunia maya, dunia nyata yang lu cari, maya mana ada yang nggak bener, pokoknya segala macam lah negatif thing. Tapi dia nggak tahu itu perkembangan. Justru sekarang orang tuanya sangat bergantung orang tuanya tiap hari ini saya lihat yang dulunya ngomel ya kan. Nah begitu juga kripto ini. Ya kan? Nah, kripto ini kebetulan belum ada regulasi, makanya masih sangat rawan penjahatnya, ya, yang manfaatkan kesempatan, entah dengan scam, ponzi scam, atau yang hacker. Nah, itu butuh, makanya saya pribadi dari tahun lalu kan saya udah bilang, saya sendiri, saya tertarik kripto, saya tahu ini future, tapi tahu future bukan berarti saya all in, enggak juga. Kita kan cek dulu ini itu. Dan saya udah katakan saya cuma masukkan 20%. Ya, dari aset saya itu saya cuma masukkan 20% untuk kripto ini gitu. Karena kenapa? Saya tahu resikonya ya. Namanya dunia gitu, saya juga bukan orang yang hebat, saya juga rada gaptek, saya takut dicuri, kena hack, maka saya hati-hati. Maka saya itu lebih mencondong ke logam mulia, emas gitu. Karena yang fisik bisa saya hold, ada apa masih ini gitu. Ya. Jadi itu. Tapi bukan berarti ini masih future, karena apa? Di situ teknologi ada. Apa yang lagi dikejar untuk kondisi sekarang kalian ini? Udah telat. Belum, ini kesempatan kalian juga yang kripto yang kalian invest itu yang punya proyek jelas gitu. Ya kan, proyek jelasnya apa? Misalnya transisi. Selama ini internet yang kita pakai yang udah pakai Web 2, sekarang nanti kan menuju Web 3 nih, lagi digarap. Nah, itulah teknologi yang Anda kejar, yang nanti kalau Anda pas, yang Anda setelah Anda recheck informasi, Anda gali yang mau Anda invest, yang Anda lihat potensi, terus Anda invest, Anda tahu itu nanti ini Web 3-nya akan dipakai banyak orang, akan booming. Nah, kripto itu akan menjanjikan itu yang buat Anda profit ke depannya. Kan gitu, itulah namanya invest. Ya, yang bukan trading. Kalau trading Anda siap rugi gitu. Ya, kecuali Anda trading yang spot
spot sama juga ya Anda taruh di situ untuk dia berkembang juga gitu. Beda dengan Anda trading pakai leverage itu beda gitu ya. Beda dengan invest. Jadi udah saya paparkan lah di video lama, kalian cek lah, tahun-tahun lalu punya ya. Nah, buat saya itu kripto ini masih prospek. Kalau Anda tanya, kok masih ada? Masih, karena masih ada apa yang digarap. Dari segi ininya, teknologinya masih ada Web3, ditambah lagi akan masuk, di-improve, itu terus maju tuh. AI-nya, Artificial Intelligence, ya itu terus berkembang itu. Jadi itu yang menjanjikan, ya kan? Belum lagi nanti komputer ini juga terus berkembang, yang sekarang super fast komputer itu nanti menuju ke quantum komputer berapa tahun ke depan kita nggak tahu, itu juga akan. Jadi ini masih terus berkembang gitu. Ya, proyek ini masih terus berkembang, itu yang menjanjikan. Jadi apakah Anda telat sekarang? Enggak, ini justru kesempatan kalian yang untuk invest pandangan 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Yang Anda lihat, yang mereka garap yang begitu. Ya kan? Dan kalau yang sudah lama-lama itu udah tinggalkan, misalnya yang banyak juga koin-koin lama yang enggak improve, yang enggak garap proyek, itu udah Anda jangan ikut, justru Anda lihat yang terus maju gitu. Ya, koin-koin yang terus improve, terus garap project baru, nah itu yang itu. Nah, itu cara investnya ya. Jangan beli koin yang nggak jelas, yang maaf nih, apalagi banyak di Indo korban-korban karena koin fans Anda dari artis yang mereka sendiri nggak ngerti blockchain, nggak ngerti ini, cuma ngerti-ngerti dikit. Oh, gua buat NFT, buat metaverse. Belum lagi itu metaverse lagi ke depan, ya kan? Itu lain lagi gaming. Jadi masih luas sekali prospeknya. Nah, untuk yang koin-koin ya, makanya Anda suruh bahas, saya nggak pernah mau bahas gitu, karena saya tahu kemampuan mereka untuk kembangkan itu belum ada. Jadi ngapain saya suruh kalian invest gitu? Yang kalian rugi gitu. Tapi kalau kita tahu koin yang kita invest itu timnya itu hebat-hebat, canggih-canggih, ahli-ahlinya gitu kan. Jadi dia punya owner juga hebat-hebat, memang engineer di softwarenya juga. Ya yang begitu gitu kita cari invest. Ya, jadi itulah kembali ke diri masing-masing. Anda mau belajar, Anda mau benar-benar detail, cek apa yang Anda invest. Jangan Anda invest beli kripto ini kayak beli togel, ya, nebak-nebak gitu. Dan mungkin aja gini, saya berani taruhan kalian pasti banyak yang bekas pernah main togel yang nonton YouTube saya ini ya. Anda pernah beli nomor togel, saya yakin Anda tidak tahu macam mana ditentukan nomor yang keluar lagi. Saya yakin kalian nggak tahu. Mungkin kalian Sabtu Minggu, Sabtu Singapura, Minggu Malaysia, ya kan, togel Singapura. Terus kalian tahu dari pacuan kuda, ya kan, nih pacuan kuda. Tapi bagaimana diambil nomornya, saya yakin kalian nggak tahu. Jadi kalian ya beli pekak-pekok, nggak tahu gimana ininya, ya kan. Padahal bisa dianalisa, ya kan. Tapi karena kebodohan, dibodoh-bodohin orang dengan dibuat kode ini itu, padahal bukan begitu, ya. Itu saya tahu diambil dari mana gitu. Tapi saya yakin kalian nggak tahu nomor yang keluar itu diambil dari mana, ya. Coba kalau ada yang tahu kasih jawab. Saya belum mau kasih tahu. Kalau nggak ada yang tahu, nanti next video baru saya jelaskan gitu. Dari mana nomornya diambil. Oke, jadi begitu aja. Semoga apa yang saya sampaikan bukan saya pintar atau apa. Saya cuma berbagi analisa, sharing apa yang saya tahu. Buat kalian yang nggak tahu, saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi analisa. Oke, apalagi yang nonton banyak anak-anak muda, supaya nambah wawasan dan analisa kalian gitu. Supaya lebih smart, jangan gampang nanti ketipu jadi korban. Karena di Indo saya lihat udah banyak sekali yang saya nggak tahu kenapa gampang sekali kalian ketipu, gampang sekali kena jebak sama entah itu robot trading atau apa, atau memang Anda bodoh karena naluri judi Anda yang kuat. Saya rasa di situ makanya bisa berulang-ulang kena jebak. Kalau yang Anda hati-hati, pasti
sekali dua kali ya pasti bisa kena. Kadang orang ada lebih lihai, istilahnya kayak FTX inilah, banyak pos-pos orang lihai kejebak juga, tapi yang mereka sudah sangat hati-hati, yang kejebaknya dengan skill Ponzi gitu ya. Lain lagi yang kalau robot trading atau yang seperti yang binomo itu jelas sekali Anda dicurangi gitu ya. Jadi gitu aja pembahasan di hari weekend ini. Bukan untuk kasih sinyal-sinyal hari ini atau apa gitu. Hari ini justru yang kita bahas untuk menambah wawasan gitu. Supaya lebih mengasah analytical thinking kita, lebih sharp lagi, kita lebih tajam lagi, ya kan? Kita lebih detail juga, lebih hati-hati. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Oke, jadi salam share Rio dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.